Halo semuanya, kembali bersama gue Orin di film Bagusku. Kali ini gue akan membawakan alur cerita film yang menceritakan hubungan antara para dewa dan manusia berdasarkan mitologi Yunani dalam film Clash of the Titans. Pada zaman dahulu kala, setelah para dewa mengalahkan pendahulu-pendahulu mereka yaitu para Titans, para dewa membagi semesta untuk diri mereka sendiri. Zeus menjadi penguasa langit, Poseidon menguasai lautan, dan Hades ditipu oleh Zeus untuk tinggal dan menguasai dunia bawah atau neraka. Para dewa menciptakan makhluk-makhluk hidup termasuk manusia yang memberi keabadian pada para dewa. Seiring berjalannya waktu, bagaimanapun manusia mulai mempertanyakan kekuasaan para dewa dan tak lama mereka pun melawan para pencipta mereka sendiri dengan menuju ke Gunung Olympus dan menghancurkan patung Zeus. Oke, tanpa berlama-lama lagi, selamat menikmati ceritanya. Jutaan tahun setelah kejadian itu, seorang nelayan bernama Spiro menemukan sebuah peti mati terapung-apung di tengah lautan. Di dalamnya, ia mendapati seorang bayi yang bernama Perseus dengan keadaan hidup, sedangkan ibunya yang bernama Danae telah tewas. Spiro memutuskan untuk mengadopsi Perseus sebagai anaknya. I am your father, Perseus. Mama is your mother, and you'll always. Puluhan tahun telah berlalu. Perseus kini sudah beranjak menjadi seorang pria dewasa. Pada saat Perseus dan keluarganya menangkap ikan, tanpa sengaja mereka melihat sekawanan tentara dari Argos menghancurkan patung Zeus yang membuat para dewa marah atas penghinaan ini. Hades pun muncul dan melepas Erinys, dewi kemarahan yang menyerang tentara-tentara itu. Setelah itu, Hades juga menghancurkan kapal penangkap ikan Perseus dan keluarganya. Semua keluarga Perseus tewas atas kejadian ini, dan hanya Perseus yang selamat dan ditemukan oleh sekelompok tentara. Perseus dibawa untuk menghadap Raja Cepheus dan Ratu Cassiopeia yang sedang merayakan kampanye mereka melawan para dewa di sebuah kota yang bernama Argos. Ratu Cassiopeia dengan angkuhnya membandingkan anaknya Andromeda dengan Dewi Aphrodite dan menyatakan bahwa Andromeda lebih cantik daripadanya. Pesta yang meriah itu dikacaukan oleh kedatangan Hades yang telah diperintahkan Zeus untuk menghukum kelakuan manusia. Hades mengancam akan melepaskan Kraken untuk menghancurkan Argos, kecuali Andromeda dikorbankan kepada Kraken. Sebelum meninggalkan Argos, Hades menyatakan bahwa Perseus adalah manusia setengah dewa, putra dari Zeus. Perseus yang tidak merasa ia adalah keturunan dewa, didatangi oleh seorang dewi yang bernama Io, yang menjelaskan asal-usul Perseus. Io mengungkap bahwa ia telah mengawasi Perseus seumur hidupnya. Dia selalu menjaga Perseus karena hanya Perseuslah satu-satunya makhluk setengah manusia, setengah dewa yang mampu memimpin dan mengalahkan para dewa. Mengetahui hal itu, Perseus diminta oleh raja untuk memimpin pasukan pengawalnya menuju ke sarang penyihir Stygia untuk mencari cara membunuh Kraken. Di tempat lain, Hades mulai berkhianat dengan mengajak Kalibos atau Raja Akrisius untuk membunuh Perseus, buah cinta dari Zeus dengan istrinya Danae. Di mana dahulu Zeus telah menyamar menjadi dirinya dan bercinta dengan istrinya. Akrisius yang melihat hal itu, membunuh istrinya dan keturunan Zeus tersebut dengan melemparkannya ke laut. Danae tewas namun keturunannya berhasil selamat yang kita kenal dengan Perseus. Zeus mulai mencium rencana pengkhianatan Hades yang haus kekuatan. Di dalam perjalanannya, Zeus memberi Perseus sebuah pedang yang ditempa di Gunung Olympus dan seekor kuda hitam bersayap yang bernama Pegasus. Namun Perseus menolak kedua pemberian itu. Ia menyangkal dirinya adalah seorang manusia setengah dewa dengan menolak pemberian Zeus. Melihat kejadian itu, pimpinan dari pengawal raja menyimpan pedang itu untuk sementara waktu. Tak lama setelahnya, mereka diserang oleh Kalibos, kaki tangan Hades.
Draco memotong salah satu tangan makhluk itu dan Kalibos pun kabur. Mereka mencoba mengejarnya, namun di tengah pengejaran mereka dihadang oleh sekelompok kalajengking-kalajengking raksasa yang muncul dari tetesan darah Kalibos. Ketika mereka kewalahan melawan kalajengking-kalajengking itu, mereka diselamatkan oleh sekelompok jin, petarung yang bukan dari kalangan manusia, yang dipimpin oleh Syekh Sulaiman. Para jin juga berharap para dewa untuk dikalahkan. Mereka memberi pengobatan kepada Perseus dan kelompoknya. Setelah beberapa hari perjalanan dengan sebagian mengendarai kalajengking yang menyerang mereka sebelumnya, mereka sampai di sarang penyihir Stygia dan menanyakan bagaimana cara untuk membunuh Kraken. Penyihir tersebut mengatakan mereka harus menggunakan kepala Medusa, seekor makhluk terkutuk yang bersemayam di sebuah kuil di dunia bawah, di mana semua makhluk hidup yang menatap matanya akan berubah menjadi batu. Answer the question. How do we kill the Kraken? Anything of flesh is killed by her gaze. She's no use against the Kraken. We can't control her. Then we take her head. Perseus, Io, Sulaiman, Draco, dan sisa pasukannya menyeberang ke dunia bawah. Para laki-laki memasuki kuil sarang Medusa, sementara Io harus tinggal di luar, mengingat semua perempuan yang masuk ke dalam kuil Medusa tak akan pernah keluar lagi. Medusa membunuh semua sisa pasukan Draco. Sulaiman dan Draco berhasil melukai Medusa dan mengorbankan diri mereka. Exus, no. Dan setelah pertarungan yang panjang, Perseus akhirnya berhasil memenggal kepala Medusa dengan membelakanginya dan melihat dengan perisainya yang dapat memantulkan bayangan. Ketika ia keluar dari kuil dengan membawa kepala Medusa, Kalibos muncul dari belakang Io dan menikamnya. Perseus dan Kalibos bertarung. Akhirnya Perseus menerima dirinya adalah putra dari Zeus dan mengambil pedang Olympus untuk membunuh Kalibos. Ia menikamnya di bagian dada. Sebelum mati, Io meminta Perseus untuk segera meninggalkannya dan menyelamatkan Andromeda dan Argos. Kemudian ia pun menghilang. Pegasus pun segera datang untuk memberi tumpangan Perseus kembali menuju ke Argos. Sementara itu, Kraken telah dilepas oleh Hades dan bersiap untuk menghancurkan Argos. Di saat para warga Argos tewas dengan kebangkitan Kraken, keseimbangan kekuatan Zeus di Gunung Olympus terguncang. Hades menyatakan bahwa ia tak perlu iman dan penyembahan dari manusia, seperti yang dibutuhkan Zeus untuk menjadi kuat, tetapi hanya dengan ketakutan manusia. Hades dengan mudahnya melengsarkan Zeus yang semakin melemah. Sementara itu di Argos, para warga memaksa Andromeda untuk dikorbankan untuk menjaga amukan dari Kraken. Mereka menarik dan mengikat Andromeda di tiang gantung. Dengan menunggangi Pegasus hitam, Perseus sampai di Argos. Di sana ia harus bertarung dengan Erinyes yang mencuri kepala Medusa darinya. Setelah mendapatkan kepala itu kembali, Perseus berhasil memperlihatkan kepala Medusa kepada Kraken dan membuat kontak mata tepat sebelum Kraken membunuh Andromeda. Perlahan Kraken membatu dan runtuh. Melihat hal itu, Hades pun muncul. Ia berniat untuk membunuh Perseus pada akhirnya.
Perseus memanggil Zeus dan melemparkan pedangnya ke arah Hades. Sebuah kilatan petir menelan pedang itu dan menyambar Hades kembali ke dunia bawah atau neraka. Perseus menyelamatkan Andromeda yang kini adalah seseorang yang berhak penuh menjadi Ratu Argos. Andromeda meminta Perseus untuk tinggal di sisinya sebagai seorang raja, tetapi ia menolaknya. Di samping itu, Perseus juga menolak tawaran dari Zeus untuk menjadi dewa sepenuhnya. Namun kemudian Zeus mengatakan jika Perseus ingin hidup sebagai seorang manusia, ia tidak seharusnya tinggal sendirian. Zeus menghidupkan Aio sebagai manusia dan mengembalikan Aio untuk hidup bersama Perseus. Tamat, mungkin segitu saja. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dadah!